Halo, pada video ini saya akan menerangkan singkat tentang dasar-dasar pertolongan pertama. Nah, dasar itu sendiri memiliki pengertian yaitu pondasi atau lapisan paling bawah. Jadi, dalam video ini saya hanya menerangkan singkat tentang pondasi awal dari pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu sendiri memiliki cabang keilmuan yang luas dan memerlukan penjelasan lebih lanjut atau pelatihan yang lebih intens untuk dapat memahaminya. Sebelum memulai, ada pertanyaan. Jika bertemu dengan orang kecelakaan, apa yang pertama kali Anda lakukan? Apakah selfie? Apakah Instagramsme, yang mana saat terjadi kecelakaan, foto orangnya dulu, upload dulu, baru nolong, itu pun nolong kendaraan korbannya, baru nolong orangnya? Ataukah Anda termasuk orang yang hanya pintar berteori, yang mana kan teori dari A sampai Z, merocos terus, bicara terus, tetapi nol tindakan, tidak melakukan tindakan sama sekali, hanya berbicara terus kerjaannya? Ataukah Anda sembunyi saat terjadi kecelakaan, Anda hilang entah kemana? Ataukah Anda termasuk yang pura-pura gila saat terjadinya kecelakaan? Nah, saya harap tidak ya. Ataukah menolong? Kita semua berharap saat terjadinya kecelakaan kita termasuk orang-orang yang menolong. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan singkat tentang fase pra rumah sakit dan fase rumah sakit. Nah, fase pra rumah sakit contohnya misalnya saat terjadinya bencana, yang paling dekat dengan lokasi kejadian itu adalah orang awam, polisi, satpam, linmas, dan pramuka. Nah, jadi saat terjadi kecelakaan itu butuh akses. Akses itu biasanya dimiliki oleh Satgana PMI, polisi, Basarnas, pemadam kebakaran, dan ambulan gawat darurat. Nah, akses ini sendiri biasanya dimiliki oleh Palang Merah atau SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang memiliki ambulan gawat daruratnya. Nah, fase pra rumah sakit ini adalah dimana kita memindahkan korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman atau rumah sakit, ya. Nah, fase rumah sakit sendiri itu biasanya adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat dokter yang ada di rumah sakit. Nah, penyebab kematian akibat kerja itu banyak ya. Dari data yang saya dapatkan itu kendaraan paling besar yang menyebabkan kecelakaan yaitu sebesar 32%. Baru di sisa-sisa lainnya penyebabnya bervariasi ya. Sebenarnya bencana atau suatu kejadian kecelakaan itu sendiri kita tidak tahu kapan dan di mana dan dapat menimpa siapa saja. Oke, kita lanjut. Pengertian pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, medis dasar itu apa? Medis dasar itu adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Nah, penolong pertama itu apa? Penolong pertama itu individu atau penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Lalu tujuan pertolongan pertama ada 3 ya. Diusahakan ini berurutan, jangan tidak boleh berbolak-balik. Itu pertama itu menyelamatkan jiwa penderita, 2 mencegah cacat, 3 memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Nah, saat kita melakukan pertolongan pertama itu ada dasar hukumnya juga. Dasar pertama itu tentang memberikan pertolongan, yaitu pasal 5-1 3HP, yang mana secara garis besar itu menerangkan itu bahwa misalnya kita memiliki kemampuan ya untuk menolong orang tapi kita tidak melakukannya, maka kita bisa dikenakan sanksi yang mana dapat hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Nah, jika korban yang perlu kita tolong itu meninggal,
ada pasal berikutnya itu KUHP 45, 165, 187, 304 S, 478, 525, dan 566. Lalu saat pertolongan juga ada namanya pasal kerahasiaan, ya, itu pasal 322 KUHP, yang mana itu menerangkan misalnya kita waktu itu sedang pekerjaan kita itu atau melakukan tindakan pertolongan itu ada rahasia yang harus disimpan, tapi kita tidak melakukannya, maka kita bisa dituntut penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp9.000. Nah, persetujuan tindakan pertolongan itu ada dua ya. Pertama itu implied consent, yaitu persetujuan dianggap diberikan atau tersirat. Ya, ini misalnya kita minta izin kepada korbannya memberi isyarat tubuh, bisa lambaian tangan, kedipan mata, atau anggukan. Persetujuan yang kedua itu expression consent, yang mana persetujuan yang dinyatakan nih, misalnya kita meminta ya untuk melakukan pertolongan pertama, korban mengatakan iya, tolong bantu saya. Nah, itu bisa kita lakukan pertolongan. Lalu prinsip pokok pertolongan pertama, ya, ingat, pertama itu menjaga keselamatan diri, ini keselamatan diri yang utama ya. Lalu anggota tim, penderita, dan orang sekitarnya. 2. Dapat menjangkau penderita. 3. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. 4. Meminta bantuan atau rujukan. 5. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat, ya, cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. 6. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. 7. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. 8. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Nah, kualifikasi pelaku pertolongan pertama itu juga nggak sembarangan ya. Ada 7. Yang pertama itu jujur dan bertanggung jawab. 2. Profesional. 3. Kematangan emosi. 4. Sosialisasi. 5. Kemampuan nyata terukur. 6. Kondisi fisik yang baik. 7. Memiliki sifat bangga atau kebanggaan pada dirinya. Nah, saya akan menerangkan singkat tentang alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri itu alat perlindungan diri kita ya, yang harus dipakai saat melakukan tugas, saat kita menangani korban. Ingat, darah dan semua cairan tubuh adalah media penularan penyakit. Ini contohnya ya, ada sarung tangan latex, pelindung mata, dan masker sederhana. Itu ada baju pelindung, ada masker resusitasi saat kita melakukan pertolongan pada korban yang mengalami BHD ya, atau biasanya lakukan RJP ya, itu resusitasi jantung paru-paru. Lalu kantong masker berkatup. Nah, saat kita melakukan pertolongan itu biasanya kita selalu membawa alat yang terdalam kotak PP ya. Isi di dalamnya itu tergantung variasi tas yang kita bawa ya, dan lokasi atau biasanya diperuntukkan untuk kegiatan apa. Contohnya misalnya pada pembersih dalam tas PP itu ada pembersih luka, bisa alkohol dan revanol, antiseptiknya iodin, penutup matanya kasa steril hidrofil, kasa gulung panjang bergarasi, pembalut segitiga atau mitela, plaster gulung, plaster obat kecil seperti Hansaplast, kapas. Misalnya kalau dalam tas PP itu ada pil telannya, itu bisa diisikan paracetamol, asam fanat, CTM, obat diare, obat magnorit, dan lain sebagainya. Pil telan itu sendiri jangan sembarangan dikasih, harus ada anjuran dari dokter. Obat luar itu bisa kita isi salep anti jamur, beplesenton, balsam, minyak kayu putih. Peralatan penunjangnya dalam tas PP bisa kita isi dengan gunting, pemotong kuku, senta, selimut, dan lain sebagainya. Nah, ingat ya, saat tindakan hindari batuk, bernapas, atau bicara tepat di atas luka. Hindari kontak dengan cairan tubuh. Gunakan masker atau APD saat melakukan RJP. Gunakan penutup dan pembalut yang bersih. Usahakan cuci tangan setelah menolong, termasuk bila akan menangani korban berikutnya. Nah, setelah tindakannya, bersihkan diri sendiri dan korban. Bersihkan tempat kejadian sekitarnya. Buanglah penutup, pembalut, sarung tangan, dan pakaian kotor dengan benar. Ingat ya, jangan lupa setelah kejadian juga cuci tangan dengan sabun. Walaupun kita menggunakan APD, takutnya masih ada APD kita mungkin ada rusak ya.
Jadi kita tetap harus membersihkan diri kita, cuci tangannya dengan sabun. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan singkat di video ini. Ya, ingat, yang saya utarakan hanyalah dasar-dasarnya. Masih banyak keilmuan lain atau cabang-cabang lain yang perlu dijelaskan lebih lanjut tentang pertolongan pertama itu sendiri. Terima kasih, see you next time, bye bye.